Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Karomah Ulama. Jangan lupa bantu subscribe-nya. Syekh Asnawi Caringin, Banten. Nama lengkapnya adalah Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi. Ia adalah seorang ulama karismatik dan pendekar yang lahir di Kampung Caringin, Banten pada tahun 1850 Masehi. Ia dikenal sebagai ulama yang gigih menantang penjajahan Belanda. Ia mengorganisir para jawara Banten untuk menantang penjajahan. Asnawi lahir dari pasangan Abdurrahman dan Ratu Sa'biyah. Dari pihak ayah nasabnya bersambung ke Sultan Banten, sedangkan dari pihak Kesultanan Agung Mataram. Sejak usia 9 tahun, Asnawi sudah dikirim ayahnya untuk menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah. Di sana ia berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani bersama santri-santri asal Indonesia, semisal Kiai Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, dan lain-lain. Selain belajar ilmu-ilmu agama, ia juga belajar tarekat kepada Syekh Abdul Karim Tanara, ulama Banten yang bermukim di Mekah. Setelah mengaji bertahun-tahun di Tanah Suci, Asnawi pulang ke kampung halamannya pada tahun 1870 untuk mengamalkan dan menyebarkan ilmunya. Ia mendirikan pesantren di kampung tersebut. Pesantren tersebut dikenal dengan ilmu fikih, tasyawuf, dan ilmu bela diri. Ketika Gunung Krakatau meletus, ia beserta keluarganya selamat dengan mengungsi ke kampung Muroy, Menes. Sayang, seluruh pesantrennya di kampung Caringin hancur lebur. Ketika kembali lagi ke kampung halaman dari pengungsian, ia membangun ulang pesantrennya serta mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Agung Asy-Syalafi atau menurut sumber lain Salafiyah. Arsitektur Masjid Salafiyah merupakan campuran dari unsur lokal dan luar. Unsur lokal terlihat dari atapnya, sementara unsur luar terlihat dari bentuk jendela dan pintu dengan ukuran relatif besar. Juga pilar-pilar yang mengelilingi masjid. Konon kayu untuk masjid tersebut dibawa oleh Asnawi dari Kalimantan. Sebelumnya, kayu tersebut tidak bisa ditebang. Kalaupun bisa ditebang, pohon tersebut muncul kembali. Setelah berdoa, pohon itu bisa ditebang dan dibawanya ke Caringin. Masjid tersebut masih berdiri sampai sekarang. Pada tahun 1925, ia mengerahkan santri-santrinya untuk turut membangun jalan antara Labuan dan Carita. Karena memimpin pemberontakan pada tahun 1926, ia dan keluarganya dipenjara pemerintah kolonial Belanda. Mula-mula dipenjara di Tanah Abang, Jakarta, kemudian Cianjur. Selama di pengasingan, ia tetap berdakwah dan mengajarkan tarekat ke masyarakat Cianjur. Sementara anaknya, Kiai Haji Muhammad Hadi, dan menantunya, Kiai Haji Ahmad Khatib, yang juga ikut memberontak, dibuang ke Hulu, Papua sekarang. Kecintaannya akan perjuangannya terhadap ilmu agama melalui pesantren penjara tidak membuatnya jera. Dari dalam penjara, Asnawi meminta 2 orang cucunya yang kakak beradik, yaitu Kiai Haji Tubagus Muhammad Muslih dan Kiai Haji Tubagus Ahmad Maimun, untuk membangun dan meneruskan kembali pesantren Caringin. Pada tahun 1930 berdirilah Madrasah Masyarikul Anwar yang terletak di depan Masjid Salafiyah. Pada tahun 1931, Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi bebas dari penjara. Kemudian pada tahun 1937 ia wafat. Jenazahnya dikebumikan di Masjid Salafiyah. Makamnya hingga sekarang tidak pernah sepi dari para penjara. Karomah Syekh Asnawi Caringin. Kisah Kiai Asnawi berhadapan dengan 3 orang yang mengujinya. Kiai Asnawi Banten dikenal sebagai seorang waliullah. Banyak karomah Kiai Asnawi disaksikan oleh para murid maupun masyarakat. Di antara keluar biasaannya itu salah satunya saat ditantang oleh 3 orang kiai yang datang untuk mengujinya. Dikisahkan sebelum berangkat ke tempat Kiai Asnawi ketiga kiai itu masing-masing menyiapkan 50 pertanyaan yang disusun dalam satu buku. Mereka kemudian berangkat ke
ke Kiai Asnawi yang kebetulan sedang mengisi pengajian. Ketiga kiai itu menunggu hingga selesai. Setelah itu mereka bertemu dengan Kiai Asnawi. Setelah berbicara sejenak, akhirnya mulailah salah satu di antara ketiga kiai itu ingin mengujinya. Salah satu di antaranya kemudian membuka buku yang telah diisi dengan 50 pertanyaan. Namun ketika membuka buku tersebut, betapa kagetnya. Dalam buku tersebut tidak ada coretan pertanyaan apapun alias kosong. Melihat ketiga tamunya kaget, Asnawi hanya tersenyum. Beliau kemudian membahas dan menjawab pertanyaan yang ada dalam buku tersebut. Mendengar jawaban Kiai Asnawi, ketiganya malu dan menundukkan kepalanya. Mereka kemudian sadar akan derajat kewalian Kiai Asnawi Caringin ini. Itulah salah satu karomah Kiai Asnawi. Kiai Asnawi atau lebih dikenal dengan nama Syekh Asnawi Caringin adalah salah satu ulama karismatik di Banten. Beliau putra dari pasangan Ki Haji Abdurrahman dan Nyai Haji Ratu Sa'biyah. Masa kecil mendapatkan gemblengan langsung ilmu agama dari ayahnya. Pada umur 11 tahun bahkan telah mampu menghafalkan Al-Quran dan menguasai cabang-cabang ilmu agama. Tahun 1862 pergi menimba ilmu di Makkah Al-Mukarramah. Beliau menjadi santri dari Syekh Nawawi Banten, Syekh Hasbullah Al-A'ma, Syekh Ahmad Hatib Asy-Syambasi, hingga kepada Syekh Abdul Hamid Al-Makki. Tercatat pula pernah menjadi murid Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Pada tahun 1965 beliau pulang ke tanah air. Kiprahnya dalam pendidikan agama mulai dirintis dengan mendirikan masjid dan madrasah. Tidak hanya itu, karomah Kiai Asnawi yang masyhur, perjuangannya dengan melawan penjajah adalah salah satu bukti akan perjuangan terhadap kemerdekaan. Kiai Asnawi adalah aktor utama pemberontakan petani di Banten tahun 1888. Akibatnya Kiai Asnawi ditahan oleh penjajah di Tanah Abang dan diasingkan ke Cianjur. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.